Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Elia dan nanti mungkin Pak Agus akan join di tengah-tengah dan rekan-rekan semuanya. Di sini saya Dira Widianti, NRP 091, ingin mempresentasikan tentang progres mengenai judul tesis nantinya, yaitu peran sosial media marketing terhadap consumer based brand equity dengan studi kasus klinik kecantikan. Sebelumnya ini mau dimaklumi karena saya juga masih di semester 2, jadi semisal nanti ada kritik dan masukan dari Bu Elia dan Pak Agus, boleh banget. Ini masuk di pendahuluan. Jadi untuk hal yang melatar belakangi dilakukannya penelitian ini itu karena pemasaran digital seperti yang kita ketahui itu sangat berkembang pesat banget, yang mana dengan pemasaran digital tersebut itu dapat menciptakan lingkungan yang menarik bagi pelanggan, terutama di media sosial. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sebanyak 170 juta atau sekitar 61,8% pengguna media sosial aktif di Indonesia itu rata-rata menggunakan media sosial itu sebanyak 3 jam 14 menit, yang mana itu cukup sering gitu. Nah, oleh karena itu media sosial sendiri itu dianggap sebagai bahan yang penting untuk yang berdampak cukup besar terhadap keberlangsungan suatu bisnis. Nah, pengguna media sosial itu sendiri berpendapat nih bahwa semua bisnis itu harus terlibat dalam penggunaan SMM atau yang kita sebut social media marketing. Karena penggunaan SMM sendiri itu hemat biaya, terus juga dia itu menawarkan jangkauan yang lebih baik, lebih luas juga dibandingkan kita menggunakan media periklanan tradisional, misalnya kayak brosur, pamflet, kayak gitu-gitu. Nah, pas juga jadi adanya pandemi COVID-19 ini mengharuskan suatu bisnis itu menjalankan pemasaran digital, karena kan, mau nggak mau juga dan banyak juga sektor usaha terdampak pandemi COVID-19, seperti klinik kecantikan. Karena mungkin, orang-orang itu pada parno atau gimana gitu dengan klinik kecantikan ini. Nah, tapi masyarakat Indonesia itu sebanyak 76% lebih sering mengunjungi klinik kecantikan dibandingkan kayak salon, terus spa, sama nail studio, seperti itu. Nah, di sini ada contoh-contoh 5 klinik kecantikan terbaik di Indonesia. Ini ada ZEP, RH, Miracle, Natasha, dan ada MS Glow. Nah, kita ketahui juga bahwa perkembangan industri kecantikan di Indonesia itu bertumbuh pesat, mencapai 15% setiap tahunnya, yang mana ini sangat tinggi dibandingkan negara Malaysia dan Singapura yang hanya bertumbuh sekitar 10% setiap tahunnya. Nah, dengan adanya latar belakang tersebut, jadi penelitian ini dapat nantinya ingin memberikan wawasan mengenai pentingnya peran SMM terhadap pengaruh consumer based brand equity atau CBBE pada masa pandemi COVID-19 dan merekomendasikan platform media sosial yang efektif digunakan untuk SMM pada masa pandemi COVID-19. Seperti itu. Nah, apabila penelitian ini tidak dilakukan, maka klinik kecantikan yang masih memanfaatkan media pemasaran konvensional itu akan terkikis oleh teknologi informasi dan komunikasi. Lalu untuk tujuan penelitiannya sendiri di sini ada untuk menganalisis demografi customer klinik kecantikan itu sendiri, lalu menganalisis peran dan faktor utama yang memengaruhi penggunaan SMM yang berdampak terhadap CBBE pada klinik kecantikan, dan menganalisis pengaruh penggunaan SMM terhadap CBBE pada klinik kecantikan berdasarkan pendapatan per bulan. Lalu di sini ada landasan teori. Jadi di sini ada 5 landasan teori. Yang pertama di sini ada sosial media marketing, yang mana seperti yang kita ketahui bahwa sosial media itu digunakan untuk berbagi informasi, memberikan rekomendasi atau menawarkan rekomendasi, lalu juga pembelian secara personal dan word of mouth itu bisa tercipta di sosial media marketing itu.
dan ada co-creation behavior, di mana itu proses untuk menilai nilai bersama untuk diperluas bersama-sama, seperti proporsi nilai suatu perusahaan itu dapat ditingkatkan melalui pelanggan sama upaya penciptaan bersama mereka. Nah, itu di situ ada sisi inovasinya. Nah, di sini juga ada brand experience, yang mana brand experience itu merupakan sensasi atau perasaan, kognisi, dan tanggapan konsumen yang ditimbulkan oleh merek terkait rangsangan yang ditimbulkan oleh desain merek, identitas merek, komunikasi pemasaran, orang, dan lingkungan merek tersebut itu dipasarkan. Nah, lalu di sini ada consumer based brand equity yang CBBE tadi, yaitu persepsi konsumen tentang keunggulan keseluruhan produk yang membawa nama merek tersebut jika dibandingkan dengan merek lainnya. Nah, untuk klinik kecantikan sendiri, kita juga udah tahu bahwa sebuah klinik yang menawarkan jasa pelayanan dermatologi. Nah, lalu di sini ada tabel penelitian terdahulu. Di sini ada 5 jurnal acuan yang mana ditemukan research gap seperti yang ditampilkan di depan ini. Jadi perbedaannya apa sih penelitian ini dengan kelima jurnal acuan tadi itu? Jadi penelitian ini menggunakan objek itu SMM terhadap CBBE yang diadopsi oleh klinik kecantikan itu sendiri. Dan untuk analisisnya di sini menggunakan analisis deskriptif, PLSM, dan ANOVA, dan juga nanti selain menggunakan kuesioner secara online, juga akan ada in-depth interview yang sebelumnya Pak Agus sempat mention bahwa penggunaan in-depth interview itu bisa meminimalisir bias itu tadi. Lalu di sini ada perumusan hipotesis, ada PLSM dan ANOVA tadi. Di sini ada 5 hipotesis PLSM dan 1 hipotesis ANOVA. Nah, ini masuk ke metode penelitian. Jadi untuk lokasinya dilakukan di Surabaya dan untuk waktu penelitian ini saya sesuaikan dengan mata kuliah ini, jadi di Februari sampai bulan Mei. Dan untuk metodenya ada PLSM tadi, kenapa? Karena memiliki ukuran sampel yang kecil, dan ANOVA karena ingin membandingkan nilai rata-rata terdapat pada variabel terikat di semua kelompok yang dibandingkan tadi. Dan juga ada in-depth interview untuk membahas masalah fokus penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian untuk menghindari bias itu tadi. Nah, di sini ada model PLSM sendiri yang kurang lebih total itu ada 40 variabel indikator atau pertanyaan. Dan di sini ada bagian metode penelitian. Jadi desain penelitiannya di sini penelitian ini menggunakan konklusif, deskriptif, multiple cross-sectional, lalu juga data yang dibutuhkan ini primer dan sekunder pastinya. Primernya ini didapatkan dari survei kuesioner secara online dan in-depth interview. Nah, juga perancangan kuesioner ini nantinya akan ada pilot test juga sebanyak 30 responden dan nanti ada revisi kuesioner juga. Lalu untuk pengumpulan datanya tadi menggunakan Google Forms secara online dan in-depth interview tadi. Lalu di sini ada teknik pengolahan dan analisis datanya. Jadi di sini menggunakan analisis deskriptif, uji asumsi klasik, uji reliabilitas, analisis PLSM, dan analisis ANOVA sesuai yang tertera di depan ini. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ya tentang klinik kecantikan. Ini sebenarnya ada satu mirip-mirip dengan punya Primasta. Primasta sudah presentasi atau belum ya tentang produk kecantikan, tapi tentang sosial media. Coba ke depan lagi Mbak Adira. Nah, jadi ke yang permasalahan tadi. Nah, jadi
di proyek desain inovasi ini nanti kita sedikit berbeda dengan tesis dalam hal kalau di metode penelitian dan tesis mungkin Bapak Ibu bisa berhenti di mengukur persepsi gitu ya. Nah di tesis kan kalau nggak salah Mbak Adira ini nanti akan mengukur persepsi tentang brand equity, betul nggak? Iya, Bu. Coba di perumusan masalah tadi. Karena kalau pakai PLSM dan ANOVA itu pasti tentang pengaruh gitu ya, mengetahui pengaruh antara aspek ini dengan aspek itu seperti itu ya. Nah, kita mungkin cuplik saja Mbak Dira. Jadi kalau untuk yang belum tesis, maka proyek desain inovasi ini bisa sebagai studi awal gitu ya. Kalau yang sedang tesis, maka studi ini bisa melengkapi gitu. Tapi proyek desain inovasi ini berbeda dalam hal kalau tesis itu cukup mengetahui pengaruh gitu ya. Nah, kalau di proyek desain inovasi itu kita berharap ada yang direkomendasikan, ada satu strategi atau satu inovasi yang direkomendasikan, kemudian itu nanti kalau bisa diujikan gitu Mbak Dira. Nah, dan inovasi itu tidak harus sudah bisa dihitung dampaknya gitu enggak sebenarnya. Jadi inovasi itu enggak harus sudah jadi, sudah diterapkan itu enggak. Jadi at least ide itu nanti ditanyakan kepada owner atau ditanyakan kepada consumer potensial gitu. Itu udah cukup gitu. Jadi kalau di design thinking kemarin itu paling enggak sudah sampai ke ideasi gitu. Ya Mbak Dira ya. Nah, ada masalah apa dengan brand? Jadi ada beberapa pertanyaan saya yang pertama adalah, ini kan CBBE itu Consumer Based Brand Equity. Ada masalah apa dengan brand equity yang ada di, ini semua klinik kecantikan atau salah satu ya? Nantinya responden itu bisa milih sih, Bu, antara 5 yang tadi saya tulis itu, 5 klinik kecantikan. Nah, yang Mbak Adira kira-kira bisa reach salah satu itu dengan relatif mudah yang mana? Yang RH sih, Bu. Yang RH ya. Nah, saya sarankan mungkin kalau misalkan RH aja jadi case study untuk project ini gitu. Nah, itu gimana? Jadi pilih salah satu, misalkan RH klinik. RH klinik itu punya masalah apa dengan brand equity-nya? Misalkan begini, apa sih bedanya antara ZEP, RH klinik, Miracle, MS Glow, dan Natasha? Nah, kalau setahu Mbak Adira, karena kalau saya soalnya sangat tidak up to date dengan ini gitu ya. Nah, apa sih bedanya gitu antara 1, 2, 3, 4, 5 ini Mbak Adira? Kalau di persepsi konsumen ya, persepsi konsumen, gimana? Dari sisi kelasnya itu juga bisa beda sih, Bu. Kelas target market-nya mereka itu beda, sama treatment-treatment yang mereka berikan itu juga ada perbedaan. Coba dijelaskan kelasnya, yang kelas 1 mana, kelas 2 mana, kelas 3 mana misalkan. Oh ya, baik Bu. Kalau misalnya dari saya, mungkin untuk kelas-kelasnya ini sebenarnya target market itu tergantung ya Bu, beda-beda gitu. Misalnya kayak Natasha atau Miracle gitu, mereka lebih menyasar ke orang-orang yang mungkin ya Bu ya di atas 35 seperti itu, yang mereka memang notabene ibu-ibu seperti itu. Kalau misalnya kayak ZEP dan RH Klinik ini mereka menyasar ke anak-anak muda yang memang mereka itu concern sama treatment-treatment seperti itu. Dan untuk MS Glow sendiri ini dia bisa ngeblend antara dua itu. Cuman kalau misalnya antara ZEP, RH Klinik, Miracle, Natasha, dan MS Glow ini memang yang target marketnya paling bawah itu bisa dibilang yang MS Glow, lalu yang paling atas itu yang Miracle, seperti itu. Dari sisi
treatment Mhm. juga, ada perbedaan, misalnya kayak ZEP dan RH klinik gitu ya, Bu, ya. Kalau ZEP Mhm. itu mungkin lebih kayak IPL kayak gitu-gitu. Kalau misalnya RH klinik ini, mereka ada konsultasi dokter dan juga, ada kayak facial kayak gitu, terus kayak hair growth treatment kayak gitu-gitu sih, Bu. Nah, oke. Nah, artinya beda-beda kan sebenarnya target target user-nya. Terus kalau misalkan nih kita ngambil RH klinik itu maunya sampai nanti ya segitu-gitu aja, atau dia sebenarnya punya visi atau punya punya target target tertentu untuk menjadi bagaimana gitu, bisa nggak mengakses data itu Mbak Dira, sejauh mana akan mudah atau sulit gitu untuk mengakses itu gitu. Visinya RH itu sebenarnya nanti seperti apa gitu dengan banyaknya kompetitor ini. Makanya Ada itu nggak? Hmm. iya, makanya itu tadi, Bu, kan kita ada pakai data, primer sama sekunder, yang mana, Mhm. itu nanti kita dapetin juga dari data-data yang sudah ada di misalnya kayak website-nya RH, sama, Hmm. dari kuesioner online itu tadi, yang mana biar, kuesioner online tadi itu ataupun in-depth interview, tujuannya untuk menjawab, permasalahan SMM terhadap CBBE, seperti itu sih, Bu. Jadi, Oke. melihat Mhm. konsumer klinik kecantikan tersebut, dari kuesioner yang, disebarkan, gitu sih, Bu. Ya, baik. Untuk jika yang ditanya itu konsumer, itu saya merasa bahwa ini udah on the right track sebenarnya. Coba yang urgensi tadi Mbak Dira. Eh, karena biasanya yang diwawancara itu hanya ownernya saja. Jadi nanya owner it's okay, cuman karena ini adalah consumer based brand equity, berarti kita perlu tahu dari konsumen sendiri apa yang ada di persepsi mereka tentang RH klinik. Jadi seolah-olah gini Mbak Dira itu jadi kayak konsultan gitu loh untuk si RH klinik ini. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh RH klinik ini supaya dia nanti bisa inovatif. Nah, punya satu enggak RH klinik secara keseluruhan deh. Supaya dia punya program inovatif itu kira-kira itu bagaimana? Katakan misalkan ya, ini tentang sosmednya, tentang sosmed. Jadi program marketing yang inovatif untuk RH klinik itu bagaimana? Nah, intinya itu seperti itu. Terus nanti Mbak Adira itu kayak mempropos satu ideasi atau strategi gitu ya. Misalkan nih, nanti Pak Primasta bisa menambahkan ya, ada beberapa tingkatan ya, tingkatan consumer engagement. Nah, misalkan seperti itu kalau Pak Prima memang fokusnya ke consumer engagement. Nah, kalau ini kan di brand equity. Nah, sosmed dia sekarang ini punya masalah apa dengan brand equity? Dia itu maksud saya RH klinik. Jadi Mbak Adira mungkin bisa mewawancarai apa itu namanya audiens sosmednya RH Clinics ya. Kemudian menanyakan kemudian mencoba mengerti ada masalah apa dengan brand equity RH Clinic sekarang gitu misalkan ya. Punya persepsi apa mereka? Nah, kemudian Mbak Dira nantinya setelah mengetahui itu ada permasalahan apa, itu nanti akan mencoba untuk mempropos, mendefine, permasalahannya itu banyak orang yang nggak tahu bahwa ternyata layanannya itu ABCD atau kalau equity kan kayak value-nya gitu ya. Ada value RH klinik yang tidak ditangkap oleh apa itu namanya oleh audiens gitu. Yang ini harus ditangkap oleh audiens gitu. Nah, cara memberikannya itu gimana? Karena di sini itu
Mbak Adira kan udah bilang ini mau pakai sosmed gitu. Nah, jadi sosmednya itu apakah dibuka? Dibuka itu artinya ya TikTok, ya Instagram, ya apapun gitu. Atau nanti mungkin bisa mengerucut pada salah satu platform tertentu, misalkan seperti itu. Jadi outputnya nanti di akhirnya itu seperti itu. Jadi kalau di proyek desain inovasi tidak harus semuanya gitu ya. Kalau yang semuanya tadi nanti di tesis bisa, salah satu saja fokus dengan itu tadi, salah satunya, kemudian diamati sosmednya dia, ada masalah apa, bukan ada masalah apa, bagaimana persepsi konsumen, tapi dengan in-depth interview gitu ya, value RH klinik yang dipersepsi oleh konsumen itu bagaimana, kemudian nantinya Mbak Dira bikin ideasi gitu. Nah, kurang lebih seperti itu mungkin. Bisa dipahami ya Mbak Dira ya? Iya, terima kasih Ya, Bu Elia. ya Insight. karena memang kita curious gitu, pengen ngerti. Kalau versi Mbak Adira tadi kan value-nya RH kayak gini gitu. Save dan yang lainnya. Nah, kalau untuk konsumen lain gimana setelah mereka melihat sosmednya gitu. Ya, Prima tadi telat ya. Nah, apakah mungkin ada bisa berkomentar nggak nih Prima tadi? Belum Iya, datang Bu. pas Adira Sempat presentasi. Iya. saya dengar itu. Mhm. Jadi kalau ini kan yang itu ya, siapa? Mbak Adira itu kan kebetulan kan saya kemarin sudah sempat sempro dan garis karakternya ada di media sosial juga dan sangkut pautnya juga di produk kecantikan. Nah, di sini mungkin saya bisa sharing apa yang saya dapat kemarin ya waktu diujikan itu. Jadi emang kalau ngomong tentang brand atau produk kecantikan itu harus linear dari dari reference sampai ke target segmennya harus linear dan harus satu karakter seperti itu. Nah, ini kan yang dibangun brand equity-nya yang tadi saya sempat saya kulik itu. Nah, untuk mencari reference itu juga harus dilinearkan dari brand equity-nya karena brand equity tiap brand itu pasti beda-beda, building-nya beda-beda, develop-nya beda-beda, terus akarnya juga beda kayak gitu. Nggak bisa disamakan seperti Zep disamakan sama RH itu kan tipenya aja udah berbeda, bukan cuma disatukan karena sama-sama produk kecantikan atau untuk wanita atau untuk milenial, itu kan nggak serta-merta bisa digitukan. Mungkin yang bisa disamakan itu misalkan sesama brand atau produk lipstick sama lipstick lainnya itu mungkin lebih mengerucut, itu lebih bagus kayak gitu. Atau misalkan sesama wajah sama wajah kayak gitu. Terus yang saya komentari itu mungkin buat tambahan juga karena ini juga dikasihkan ke saya, jadi saya bisa share itu kalau medsos ini pakai apa gitu. Medsosnya ini menggunakan apa, aplikasinya apa, terus campaign-nya apa yang diberikan ke segmennya, ke calon target pasar. Terus kalau sudah ketahuan medianya apa, fiturnya pakai apa, kayak gitu. Apakah pakai TikTok kah? Kalau TikTok tuh mengandalkan apanya? Karena di TikTok kan juga misal ada yang kalau yang saya lupa yang ada bisa buat belanjanya atau emang cuma sekedar show doang atau yang cuma joget-joget doang kayak gitu. Nah itu kan harus fokus kayak gitu. Kalau misalkan di Instagram juga mungkin pakai reelsnya atau pakai mengandalkan feed postnya, dan kebetulan saya sih kemarin pakai feed postnya aja sih yang saya pakai itu. Jadinya ya nggak bisa disamakan ternyata. Kemarin kan saya cuma juga waktu pakai itu yang saya referensi saya itu juga ya pakai post lah, pakai feed post lah, pakai story, pakai dan lain-lain. Ternyata nggak bisa tuh di compare. Soalnya dari situ target marketnya juga sudah beda. Gitu. Kalau diteliti, kalau dicarikan narasumbernya itu juga pasti beda lagi kayak gitu. Itu sih kalau yang bisa saya share buat tambahan Mbak Adira itu. Iya, terima kasih Mas. Ya. Pokoknya intinya itu peran sosmed dalam membentuk consumer based brand equity tadi, dalam value brand equity tadi gitu.
monggo nanti mau difokuskan kemananya, misal Instagram, misal gitu ya Mbak Dira ya. Atau Tapi kalau ya itu mungkin tadi mau diskusi juga boleh, ya, Bu. ya. Nah, itu kan sesama produk kecantikan. Yang satunya produk, satunya klinik. Nah, ini agak beda. Nah, produk dan klinik tapi ya, kayaknya ya di Adira ya lebih. Tapi kalau Adira lebih ke persepsi orang terhadap value suatu klinik kecantikan ya melalui sosmednya. Nah, intinya itu seperti itu ya, Adira ya. Nah, Iya. terus nanti sosmednya itu harus di-create bagaimana, begitu kan ya? Iya, benar, Bu. Nah, jadi nanti at the end itu yang akan ditawarkan, kemudian mungkin kita akan menanyakan kepada calonnya gitu, kepada audiens dan mungkin kepada owner gitu, diujikan gitu. Ya. Ya. Baik, terima kasih Mbak Dira Terima kasih untuk Bu Elia, presentasinya. Mas Prima. Iya, atau ada Bapak Ibu satu lagi yang akan memberikan tanggapan, silakan. Kalau ada yang mau memberikan insight-nya atau wawasannya untuk yang terkait dengan klinik kecantikan mungkin? Tidak ada ya? Ya, baik. Baik, kalau tidak ada mungkin bisa dicukupkan Mbak Dira. Nah, kita mungkin bisa lanjut silakan ke Bu Dewi atau Mbak Krisna. Dari saya boleh, Bu? Atau Ya, mungkin silakan Mbak Krisna. ya, terima kasih, Bu. Saya izin untuk share screen ya, Ibu. Silakan. Apakah sudah terlihat, Bu Elia? Sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Elia, Pak Agus, dan juga rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Krisdayanti Aditasari, NRP 093, di mana pada malam hari ini saya akan memaparkan progres dari proyek desain inovasi saya dengan judul Implementasi Design Thinking untuk Inovasi Pengembangan Produk Baru melalui desain yang disesuaikan berdasarkan preferensi pelanggan dengan studi kasus yang saya ambil di Private ID. Ya, mungkin sebelumnya saya juga sama dengan Mbak Adira, di mana saya masih semester 2, jadi belum mengambil tesis dan juga metode penelitian, Ibu. Jadi nanti mungkin jika ada konten-konten yang masih kurang untuk ditambahkan, monggo banget untuk diberikan feedback dan masukannya. Baik, di sini saya akan masuk ke bab yang pertama, yaitu bab pendahuluan. Ada sedikit latar belakang atas topik yang saya ambil di sini, bahwa seperti yang kita ketahui bahwa industri alas kaki di Indonesia ini tumbuh seiring dengan perkembangan ekonomi yang ada di Indonesia pada awal tahun 1980-an. Dan seperti yang kita ketahui juga bahwa makin tahun dengan didukung oleh upaya dari pemerintah, bahwa industri alas kaki ini juga semakin didukung oleh peran pemerintah untuk bisa tumbuh dan juga berkembang. Dan kini perkembangan industri fashion berbasis lokal memang sedang gencar-gencarnya. Salah satunya yaitu produk sepatu untuk perempuan, di mana merek sepatu buatan anak bangsa ini juga banyak diminati berbagai kalangan, khususnya para generasi muda. Nah, dengan mengusung tren lokal pride yang kerap dikampanyekan di media massa, media sosial, dan lain sebagainya, menjadi salah satu alasan brand lokal semakin dikenal dan juga semakin booming di tengah masyarakat. Dengan begitu, sebagai pelaku usaha, maka tidak boleh lalai bahwa suatu kualitas dan juga konsistensi dari pengembangan produk itu menjadi salah satu faktor yang penting dalam membesarkan brand tersebut di pasar lokal maupun internasional. Nah, adapun di sini identifikasi proyek yang saya ambil untuk objeknya sendiri, di sini saya memilih Privet, di mana Privet sendiri ini merupakan sebuah bisnis di bidang fashion, khususnya memproduksi sepatu dan juga sandal wanita, atau bisa dikatakan sebagai industri alas kaki yang berdiri sejak tahun 2018. Nah, di mana untuk terus mewujudkan impian dan juga mengembangkan bisnis ke depannya, di sini Privet memiliki harapan agar bisa semakin terus berkembang dan bisa lebih banyak untuk membantu para pengrajin lokal untuk dapat menciptakan produk terbaik mereka. Nah, dengan pemberdayaan pengrajin lokal ini dilakukan untuk mendorong perekonomian bangsa dan juga kebangkitan UMKM nasional, serta turut untuk menjadi bagian agar bisa berpartisipasi langsung
dalam gerakan Bangga Produk Lokal, di mana proyek ini akan mengetahui tanggapan dan juga tanggapan dari ekosistem bisnis dan juga konsumen dengan menggunakan metode design thinking. Nantinya hasil dari proyek ini akan berupa prototipe produk yang bisa yang dibuat sesuai dengan hasil informasi di lapangan dan juga penggabungan dengan konsep dan juga sumber daya yang dimiliki oleh pemilik bisnis tersebut. Serta proyek ini nantinya harapannya juga bisa memberikan kontribusi penting dalam desain produk yang disesuaikan berdasarkan preferensi dari pelanggan. Nah, di sini ada rumusan masalahnya, di mana bagaimana mengimplementasikan design thinking untuk inovasi pengembangan produk baru pada Private ID. Adapun tujuannya, yaitu proyek ini bertujuan untuk menerapkan sebuah inovasi pengembangan produk baru pada Private ID dengan menggunakan metode design thinking. Adapun manfaatnya, di mana nantinya dapat dijadikan sebagai sebuah perancangan bisnis yang strategis yang dapat dieksekusi secara nyata dalam industri alas kaki Private ID. Kemudian di sini kita akan masuk ke bab 2, yaitu landasan teori. Di sini untuk landasan teorinya ada beberapa poin yang saya ambil, mulai dari kualitas produk, lalu ada product development, kemudian ada preferensi konsumen, dan juga design thinking. Lalu di sini saya juga ada penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan atau dasar sebelum proyek ini dilakukan, dan nanti mungkin ke depannya akan ada tambahan-tambahan juga untuk penelitian terdahulu yang bisa sebagai referensi dari pengerjaan proyek ini. Di sini untuk yang pertama ada design thinking as an effective toolkit for innovation, di mana dalam penelitian ini memberikan sebuah informasi mengenai pendekatan kritis berdasarkan design thinking untuk membantu proses inovasi dan bisa menerapkannya dan mengembangkannya di lingkup bisnis maupun masyarakat. Kemudian ada the culture of design thinking for innovation. Ini suatu pemahaman atas konsep design thinking dan juga kondisi yang tepat untuk mengimplementasikan design thinking ini secara sukses. Lalu yang terakhir juga ada new product development through custom design based on customer need part 1. Jadi di penelitian yang ketiga ini mengetahui perancangan perancangan di salah satu industri sepatu yang ada di Romania. Di situ berdasarkan rancangan yang diwujudkan berdasarkan evaluasi dari kebutuhan pelanggan, mulai dari desain yang seperti apa, tingkat kenyamanannya, ukuran, dan juga warnanya seperti itu. Lalu di sini kita akan masuk ke bab 3 mengenai metode penelitian. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa objek yang saya ambil di sini adalah industri alas kaki privat, dan untuk metode penelitiannya, di mana penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif dengan cara melakukan pengumpulan data yang bersumber dari wawancara secara langsung, buku, jurnal, serta observasi yang akan dilakukan dengan pihak terkait selama proses design thinking ini berjalan. Dan untuk waktunya dan disesuaikan juga dengan mata kuliah ini, yaitu mulai dari bulan Februari hingga Mei 2022. Kemudian, dan di sini ada alur penelitiannya. Di sini saya bagi menjadi input, proses, dan juga outputnya, di mana hal yang pertama dilakukan yaitu mengumpulkan data-data dengan melakukan review data yang didapatkan, serta outputnya nanti bisa mendapatkan sebuah referensi literatur yang bisa mendukung untuk berlangsungnya proyek ini ke depannya. Lalu di tahapan kedua ini sudah mulai masuk ke tahapan design thinking yang dilakukan, mulai step awalnya itu empati, di mana nantinya akan menyusun sebuah pertanyaan mulai dari what, why, dan how, untuk melakukan proses in-depth interview, di mana outputnya nanti bisa menghasilkan empathy map, user persona, dan juga user journey mapping. Dan nantinya di step ketiga nanti di tahap define dari empathy map, kemudian how might we, dan juga user journey map, nantinya akan mulai masuk ke proses pemetaan ide-ide yang outputnya nanti bisa mendefinekan masalahnya, kemudian point of view analysis, dan juga summary dari how might we-nya seperti apa. Kemudian di bagian keempat ada ideation. Nantinya output dari ideation ini bisa mengevaluasi alternatif ide yang akan diberikan, dan dari step kelima ini akan masuk ke tahapan prototyping. Jadi hasil evaluasi dari alternatif ide yang akan diberikan, dan dalam tahap ini akan diperlukan sebuah rancangan produk maupun nanti hasil dari prototipe produk nyata yang akan dihasilkan. Dan juga ke tahapan 6 ada tahap testing. Jadi di sini akan ada hasil uji coba produk yang sudah dirancang, dan nantinya akan mendapatkan kritik serta masukan. Nah, nanti dari prototype ini akan dibalikan kembali ke forum group discussion yang akan dilakukan bersama internal dari Privat, dan juga nanti akan ada fashion designer yang
akan turut serta di forum group discussion ini, di mana nanti akan membahas mengenai perencanaan inovasi dan juga pengembangan produk yang sudah dilakukan dari kelima tahapan dari design thinking itu nanti. Dan nantinya akan outputnya adalah desain yang akan seperti apa dan juga hasil penelitian yang kuantitatif seperti itu. Dan ini ada responden-responden yang nanti akan terlibat dalam penelitian ini. Jadi dibagi menjadi dua, ada internal private dan juga external private, di mana untuk internalnya sendiri nanti ada founder dan juga CEO serta staff yang berperan sebagai decision maker dan juga marketing planning dari private. Lalu untuk eksternalnya sendiri ada fashion designer sebagai fashion enthusiast, jadi akan bermanfaat untuk mengetahui sebenarnya desain atau dunia fashion mengenai alas kaki itu sebenarnya yang seperti apa. Dan juga untuk eksternalnya adalah ada calon pelanggan dan juga pelanggan potensial yang akan menjadi user dalam penelitian ini. Baik, mungkin sekian presentasi pemaparan dari progres proyek desain inovasi yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan kembali ke Bu Elia. Ya, terima kasih Mbak Krisna. Ini alas kaki lagi nih, satu klaster dengan Bu Dian, dengan Mas Reno ini. Nah, iya, apa itu namanya? Oh ya, saya barusan dapat kabar dari Pak Agus. Ternyata Pak Agus itu akan segera masih terlibat di peluncuran gesit ya. Gesit generasi kedua, jadi tidak bisa bergabung. Jadi ini nanti akan saya handle aja untuk kuliah kita pada malam hari ini. Nah, Mbak Krisna, ini sebenarnya kan sudah minggu ke-8 gitu ya. Nah, sudah kebayangkan penggunanya siapa gitu kan ya. Nah, sehingga sudah kebayang kira-kira target usernya, personanya kira-kira siapa gitu, sudah ada kan ya? Iya, sudah ada. Nah, sebaiknya nanti saya rasa kalau pengembangan produk mungkin lebih simple ya, karena kan kita tinggal siapa sih target buyer atau target user potensialnya, itu dibuat personanya, dibuat empathy map-nya. Nah, di empathy map-nya itu kita akan melihat sejauh mana sih wawasan dia gitu ya. Di what he see kan gitu ya, kalau di empathy map itu kita akan melihat sejauh mana wawasan dia, itu artinya dia kalau cari sepatu itu cari wawasannya dari mana, apakah dia itu sampai browsing ke website mana, apakah sampai ke vendor dari luar, apa banding-banding tapi dia cari yang dalam negeri atau bagaimana kayak gitu loh. Sampai kemudian nanti saya pengen tahu kata kunci dari new produk yang mau dikembangkan itu yang mana gitu Mbak Krisna. Jadi buat Mbak Krisna dan juga Bapak Ibu yang lain juga, nanti yang dipresentasikan itu tidak hanya yang sampai bab 3 saja, tetapi kalau misalkan sudah ketemu siapa personanya, terus Bapak Ibu juga progresnya sudah sampai ke, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang juga menerapkan journey mapping, ada juga yang sudah how might we atau ideasi, itu dipersilakan gitu. Nah, terus coba Mbak yang apa itu namanya 4 pihak tadi itu ya. 4 pihak tadi itu ada owner, ada fashion. Ya, ini nanti berarti responden di sini. Ya, ini kan berarti menyatukan visinya mereka gitu ya. Private ID itu dalam waktu dekat, apakah sudah punya bayangan mau ke arah mana dan punya target yang seperti apa. Nah, sehingga kita perlu tahu private ID yang sekarang itu lebih menyasar siapa gitu kan ya. Ini kayaknya CEO-nya, Bu.
Oh gitu, Mbak Krisna ya yang punya ya? Punya Iya, sendiri ya? Oh kebetulan oke. ini Bu lanjutan dari skripsi sebelumnya dan kebetulan bareng teman juga berdua gitu Ibu. Ah cocok ini Budian monitor ya Budian ya. Ini ada ini loh. Ada yang bisa diwawancarai. Nah, Ibu. oke. Nah, mungkin nanti bisa memanfaatkan IFN juga nih Mbak Krisna. Nah, kan berarti Mbak Krisna punya bayangan kan kira-kira di mapping di antara para kompetitor itu private ID itu ada di mana dan kompetitor terdekatnya apa dan apa yang membedakan dari mereka. Mungkin kan itu next step yang paling dekat. Artinya dengan proyek desain inovasi itu sebenarnya yang paling ingin kita tangkap itu desirability potential user atau potential buyer yang mana yang akan kita ini ya. Apakah ada masuk dari Bapak Ibu dan Budian dan Mas Reno ini harus memberikan komentar nih. Atau Bapak Ibu yang lain, monggo silakan. Budian? Monitor, Budian. Di mana nih? Oh, oke. Nah, ada. Aduh, ini dengan IFN nih kayaknya, Bu. Mbak. Udah member belum? Ditanya dulu, Bu. Udah member belum gitu? Udah daftar belum? Karena ini bisa ikut inkubator bisnisnya BPP, Mbak. Kalau misalkan bisa nih. Betul banget Ibu. Jadi inkubator bisnis untuk ini nanti kalau misalkan dari saya ini sih Bu itu bagus sih menurut saya. Jadi Mbak Krisna ini lebih ke apa namanya bagaimana mengembangkan suatu produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Artinya di sini kan berarti harus kalau misalkan saya lihat di Instagramnya, nah karena hubungannya dengan alas kaki, jadi saya langsung gercep Mbak di Instagramnya itu lebih ke fashion wanita ya, ke fashion wanita. Kemudian yang dia lebih ke heel sama flat sandal flat ya, flat shoe gitu. Mungkin berarti spesifiknya itu nanti kenyamanan pada ini ya, pada sandal yang flat itu ya mungkin ya. Nanti mungkin bisa diuji kualitasnya juga Mbak. Saran ya mungkin secara walaupun tadi kan kenyamanan. Kalau kenyamanan itu tentu kan nanti selain apa yang dibutuhkan dari pelanggan, tentu nanti juga ada kebutuhan secara kuantitatif yang bisa diukur begitu diuji gitu apa namanya kekuatannya itu juga bisa di tempat kami juga bisa Mbak di tempat kita. Jadi itu bisa menjadi salah satu parameter yang nanti bisa dibuat di ini di penelitiannya Mbak, tambahan penelitiannya Mbak Krisnayanti ya. Iya. Baik, Bu Dian, terima kasih banyak Bu atas masukannya. Nanti akan saya olah kembali atas masukan yang diberikan oleh Bu Dian. Terima kasih Bu. Terima kasih Mbak. Menarik tadi yang disampaikan oleh Bu Dian, terutama saya tertarik dengan yang kenyamanan itu tadi. Nah, kenyamanan itu kan satu kata yang itu kata sifat yang masih general gitu. Artinya yang di kepala Bu Dian, di kepala saya, di kepala Mbak Krisna itu mungkin beda-beda. Kenyamanan sepatu flat itu dari segi apanya. Nah, itu Mbak Krisna yang saran saya itu didetailkan lagi. Sebenarnya persepsi kenyamanan itu ada di mana secara kuantitatif bisa diukur dengan gunakan fasilitas yang ada di BPP itu secara kuantitatif. Nah, secara masukan dari pelanggan itu yang Mbak Krisna mungkin perlu ulik lagi lebih dalam gitu. Bagi pengguna sepatu flat itu sebenarnya mungkin bisa pakai user journey map gitu. Dari pengalaman mereka gitu ya, katakan kalau pakai user journey map kan kita jadi tahu dia kalau pakai sepatu flat, pernah nggak pakai sepatu flat di tempat berbatu, tempat yang halus, atau mungkin dipakai kemana aja. Nah, ada nggak
pengalaman yang kurang menyenangkan yang mungkin pernah terjadi pada saat masang sepatu, masang, nyopot, naro, bersihin. Itu didetilkan gitu Mbak Krisna. Jadi kita jadi tahu apa bedanya produk ini dengan kompetitornya. Karena ini untuk pengembangan produk kan, jadinya kan harus tahu apa bedanya dengan kompetitornya. Nah, supaya nanti kalau misalkan mau ke styling gitu ya. Nah, itu tentu yang harus kita tanya adalah di mana, kapan, bagaimana, ya VPC itu Mbak Krisna ya. Siap, Ibu. Seperti itu. Nah, ya betul Pak Denny. Adinda silakan. Mohon maaf Bu, saya nggak bisa nyalain kamera karena wifi-nya lagi lemot gitu. Nah, saya mau ngasih sedikit saran aja buat Mbak Krisna. Kan topik yang dibawakan tentang inovasi produk. Sedangkan menurut saya inovasi produk itu masih sangat luas. Jadi inovasi produk ini mau inovasi di bidang apa? Maksudnya di bagian apa? Apakah kenyamanannya, apakah stylenya, atau apakah jenis produknya. Nah, gimana kalau mulai menentukannya itu bisa dari merasa bahwa perlu adanya inovasi itu kenapa? Nah, dari situ itu yang bisa diangkat sebagai pertanyaan awal untuk menjadi dasaran waktu melakukan penelitian. Atau misalkan Mbak Krisna sebagai owner sepatu ini melihat ada tren sepatu yang bentuknya untuk hiking misalkan ya. Nah, dari situ ingin mengarahkan ini ke hiking. Nah, dari situ kan kita bisa fokus untuk apa sih yang dibutuhkan untuk inovasi produk Mbaknya untuk hiking. Itu misalkan kayak gitu. Atau misalkan ada keluhan dari pelanggan kalau misalkan sepatunya itu kurang nyaman. Nah, itu bisa langsung itu yang menjadi awalan dari penelitiannya kayak gitu. Itu sih sedikit saran dari saya, mungkin bisa dipertimbangkan atau dipikirkan seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bu Adinda atas saran yang diberikan. Nanti mungkin itu juga bisa menjadi masukan juga untuk saya, di mana untuk bagian inovasinya nanti akan didetailkan kembali untuk mengarah ke bagian yang mana seperti itu. Ya, baik. Ini ada Prima. Prima, silakan Prima. Ya, saya mau ngomentari juga karena kebetulan kalau ngomong tentang alas kaki itu kan sebuah industri yang lagi berkembang di Indonesia yang sangat masif gitu ya. Terus kebetulan saya juga adalah pencinta alas kaki tapi di segmen sneakers kayak gitu. Jadi saya bisa ngasih masukan sih sama seperti kayak Mbak Dinda gitu. Kalau misalkan mau inovasi produk itu sepatutnya mungkin lebih didetailkan lagi. Inovasi itu inovasi apanya gitu loh. Produk apakah itu memang sedang perlu kayak gitu. Jadi kalau bisa ya untuk topik kayak gini mungkin udah bagus ya, udah nemu fokusnya kayak gitu. Cuma lebih didetailkan lagi apakah memang perlu di brand ini diperlukan inovasi kayak gitu. Karena aspeknya yang untuk diinovasi pun banyak, bisa dari aspek desain, bisa dari produk. Nah, produk itu apalagi ya? Itu bisa mungkin dari service dan juga bisa mungkin developingnya atau misalkan cara pelayanan kepada customernya atau cara campaign-nya. Nah, itu kan banyak inovasi yang diambil kayak gitu. Jadi lebih lebih dikulik dari customer journey-nya. Misal target pasarnya sudah dapat nih, segmennya seperti ini, karakternya seperti ini, demografinya sudah dapat itu. Nah, itu mungkin bisa diambil dari situ. Permasalahannya diambil itu dari situ karena dari target market sendiri itu sudah bisa diambil bahwa masalahnya terjadi seperti ini, kekurangan seperti ini, terus kelebihan seperti ini. Nah, akan ada solusi di mana permasalahan itu kembali diuji. Jadi diuji lagi apakah misalkan itu sudah benar-benar masalah. Karena kalau misalkan ujuk-ujuk nanti misalkan mau diinovasi seperti ini, nah itu takutnya nanti bisa menjadi bumerang buat brandnya sendiri. Dan bahkan itu kadang kala bisa dipikir dalam insight lain tuh belum tentu perlu gitu inovasi. Nah, itu makanya nanti
metode-metodenya yang dipakai itu customer journey mapping, DPC-nya itu juga mungkin bisa diolah biar lebih tajam aja penemuan masalahnya. Baik, ya. Terima kasih banyak Mas Prima atas masukannya, sangat bermanfaat sekali buat saya biar bisa lebih detail lagi untuk apa ya, mengembangkan inovasi apa yang akan diusung dalam proyek desain inovasi ini. Terima kasih Mas. Ya, setuju dengan dua penanggap tadi ya. Artinya karena Mbak Krisna owner gitu ya, kan Mbak Krisna lebih leluasa untuk misalkan ada pelanggan gitu yang sudah beli terutama untuk apa itu wawancarai mungkin lebih dalam terkait dengan experience-nya dengan sendal yang sudah dibeli itu gitu. Yaitu tadi dipakai kemana, kapan, gimana makainya, nyimpennya di mana, terus nyucinya dan sebagainya. Kenapa dulu beli ini? Tentu yang dipilih bukan yang beli karena dikasih atau beli kemudian ngasih ke orang, itu juga nggak apa-apa, itu ditanya karena dia punya pikiran apa kok membeli sepatu itu sebagai hadiah untuk seseorang yang lain, apa value dari sepatu itu. Nah, misalkan kayak gitu kan. Tetapi menarik juga kalau misalkan dia beli untuk dipakai sendiri dan dia lebih memilih beli untuk di sini, lebih memilih beli di sini dan tidak di yang lain. Karena apa? Apakah karena tiba-tiba lewat aja di Instagramnya terus beli gitu, atau dia melihat ada sesuatu yang lain gitu. Nah, untuk itu perlu hati-hati mendesain pertanyaannya, Mbak Krisna ya, supaya pertanyaannya itu nanti kalau menggali tidak berhenti hanya di, kalau misalkan dia bilang lucu gitu, oh ini lucu gitu, itu harus digali lagi lebih dalam gitu. Lucunya di mana? Di warnanya kah, di patternnya kah, atau di bahannya? Enggak, di bahannya. Kenapa bahannya itu lucu? Kenapa bahan seperti itu dibilang lucu gitu? Nah, itu digali lebih deep lagi, terutama dikaitkan dengan kenapa disesuaikan dengan pengalaman dia, dikaitkan dengan kompetitor gitu. Nah, seperti itu, Mbak Krisna. Baik. Jadi nanti apa itu namanya? Sampai kemudian ketemu define. Nah, arahnya kemana gitu. Nah, kalau sudah define arahnya kemana, itu ideasi itu gampang. Nah, kalau jujuk langsung ke ideasi, itu nanti jadi arahnya kemana-mana gitu kan. Jadi define dulu. Nah, sejauh ini sudah ada ya konsepnya ya? Belum? Sudah ini Bu, sudah mulai terarah ke sana sih Bu untuk konsepnya. Oke. Oke, Bapak Ibu yang lain nanti kalau presentasi langsung dipresentasikan semuanya aja sama konsep-konsepnya juga gitu ya. Ini udah minggu ke-8. Ya, baik Mbak Krisna, udah sukses ya dengan bisnisnya. Kita sih berharap supaya ilmunya itu bisa diterapkan gitu. Ya, Ibu. Ya. Gitu ya. Baik. Terima kasih Mbak Terima kasih Krisna. juga Bu Elia dan juga rekan-rekan sekalian atas insight-nya. Sangat bermanfaat juga untuk saya agar bisa menjadi bekal juga untuk berjalannya ini proyek desain inovasi dan juga bisa diimplementasikan juga dalam bisnis saya. Terima kasih banyak Bu Elia dan juga rekan-rekan sekalian. Ya, terima kasih. Ini ya teman-teman ya, kuliah itu yang penting adalah cari network. Disinilah bertemunya network itu gitu. Jangan dianggurin, dimanfaatkan gitu ya. Ya, baik. Berikutnya Mbak Dewi. Monggo Mbak Dewi. Sambil menunggu Mbak Dewi, saya sudah nemu beberapa klaster ini. Ada tema kecantikan, ada tema alas kaki, ada tema kesehatan. Ini kayaknya, oh ini bukan ya, makanan ya. Apa, farmasi ya? Farmasi ya Mbak Dewi ya? Masih mute Mbak Dewi? Masih mute?
Oke. Oke, selamat malam. Mohon maaf agak ada gangguan. Selamat malam, Ya, ya silakan. ya pada kesempatan ini saya coba update untuk project desain inovasi saya terkait dengan pengembangan brand portfolio nutraceutical untuk anak dengan pendekatan design thinking. Alur presentasi malam ini saya coba tampilkan sedikit latar belakang, metodologi pengembangannya, kemudian juga data yang sudah saya kumpulkan, yang sudah ada, dan juga gambaran ilustrasi output-nya itu nanti kira-kira akan seperti apa, seperti itu. Untuk latar belakangnya sendiri, jadi nutraceutical ini sendiri, kalau kita tahu sekarang kan ada kontinum food dan juga ada kontinum farmasi. Nah, saat ini itu karena semua juga sudah mulai mengarah pada kesehatan, baik food maupun farmasi ini justru sedang terjadi konvergensi di mana perusahaan food mulai memproduksi produk-produk fungsional dan juga farmasi karena juga terdorong harus meningkatkan marketnya, mereka juga merambah ke sektor food. Kalau kita lihat di sini di tren global seperti Coca-Cola, Nestle ini juga sudah mulai meluncurkan produk-produk yang menawarkan manfaat kesehatan, dan seperti Coca-Cola ini juga mereka juga melakukan co-branding dengan perusahaan farmasi, misalnya dengan Sanofi ataupun juga dengan Shiseido, perusahaan kosmetik. Namun sampai saat ini kalau dilihat itu belum terdapat produk yang blockbuster untuk kategori nutraceutical. Nah, sebenarnya ini juga jadi satu pertanyaan juga, apakah ini strateginya yang salah ataukah selama ini memang karena produknya itu lahirnya tuh kayak ujuk-ujuk seperti itu ya kalau dalam bahasanya Pak Agus selama ini. Nah, kalau kita lihat di Indonesia sendiri, market nutraceuticalnya sendiri ini kalau dari publikasi dari Can Research ini dari growth-nya ini diperkirakan sampai nanti di tahun 2023 itu pertumbuhannya akan di sekitar 6,97% dan dapat dikategorikan sebagai late growth stage. Jadi dan yang menjadi kategori yang mendorong pertumbuhan dari segmen ini kalau menurut Can Research itu adalah vitamin herbal dan juga suplemen dietary suplemen. Jadi kalau dietary suplemen ini artinya adalah suplemen-suplemen untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pada umumnya seperti itu. Jadi bukan kalau di sini dietary itu bukan berarti untuk diet untuk slimming seperti itu ya, tapi lebih pemenuhan kebutuhan gizi secara umum. Dan yang menjadi basis kompetisinya itu adalah product positioning, variasi produk, harga, dan juga channel distribusi. Dan ini tuh diperkirakan di tahun 2013 nanti itu besar pasar di Indonesia itu mencapai 11,4 triliun US dollar. Nah, kalau kita lihat tadi kan kalau di luar negeri seperti di Prancis ataupun juga di belahan dunia yang lain itu bisa dibilang minuman fungsional itu masih belum bisa mengalahkan seperti yang di farmasi. Nah, ini agak beda ceritanya dengan di Indonesia. UC 1000 itu sekarang sudah bisa masuk bahkan di top 2 untuk kategori multivitamin, dan dia juga menawarkan benefitnya itu lebih ke arah kecantikan. Jadi kalau dari sisi perusahaan farmasi ini juga menjadi satu ancaman karena ini tuh produsennya justru bukan perusahaan berbasis farmasi, tapi bisa merangsek dan menjadi market leader untuk kategori multivitamin. Dan kita lihat seperti apa pemain nutraceutical di Indonesia. Kalau tadi kita menggunakan definisi dari Epicure ini kan tadi ujung sininya food dan di ujung sebelah sananya itu adalah farmasi ya. Kalau kita lihat kalau kita lihat di sini untuk Nutrifood itu sudah, ini dasarnya adalah food company, ini sudah mulai merambah ke functional food dan suplemen dan juga core nutraceutical. Jadi kalau core nutraceutical ini contohnya tuh memang nutraceutical yang sudah punya khusus untuk penyakit tertentu. Jadi kalau Nutrifood ini mungkin yang di core nutraceuticalnya kalau Bapak dan Ibu di sini kenal dengan Tropicana Slim seperti itu, atau juga produk-produknya yang terkait dengan diabetes. Nah, di sini kalau yang berasal dari farmasi dan juga rambatannya sudah sangat lengkap itu adalah Kalbe Pharma, di mana Kalbe itu mempunyai functional food
ada, core nutraceutical-nya juga ada, medical nutrition-nya tuh juga ada. Jadi kalau medical nutrition ini biasanya adalah produk-produk yang dikonsumsi pada saat di rumah sakit. Jadi biasanya ada yang kalau di Kalbe itu ada produk-produknya untuk yang renal atau ginjal kronis seperti itu, atau juga yang kekurangan protein tertentu. Nah, kalau di Indonesia ini Nestle masih baru di functional food dan core nutraceutical, dia belum masukkan yang medical nutrition. Sementara kalau di dunianya sebenarnya di global sebenarnya dia punya range produk yang lebih lengkap. Kemudian yang cukup menarik juga itu adalah Otsuka. Jadi Otsuka itu dia punya produk untuk medical nutrition. Jadi untuk produk nutritionnya itu mereka punya banyak produk-produk infus, tapi kemudian bergerak dan juga masuk di functional food dan suplemennya itu kita kenal di Pocari Sweat seperti itu. Kemudian juga ini ada Soho, jadi ini nanti yang akan menjadi basis penelitian saya, nanti akan lebih banyak pada produk-produk Soho Global Health. Saat ini banyak di functional food dan juga core nutraceutical. Kemudian ada juga TempoScan. Kalau TempoScan ini kalau di produk yang anak-anaknya kita kenal ada Vidoran, nah itu dia untuk Vidoran yang startingnya adalah multivitamin anak, dia juga sudah mengenalkan ada susu bubuk seperti itu. Jadi nggak cuma sekedar multivitamin yang sirup ataupun tablet, tapi juga sudah merambah masuk ke seperti minuman susu seperti itu. Nah, ini tadi yang saya kemukakan adalah rangkaian merek dari Soho Global Health untuk yang anak-anak. Jadi dahulu pertama kali ini ada Kurkuma Plus, mungkin ada yang sudah pernah tahu. Jadi Kurkuma Plus itu startnya dari multivitamin yang berbentuk sirup, kemudian merambah masuk ke susu untuk produk susu pertumbuhan. Setelah itu juga mulai melakukan pengembangan produk lagi dengan tablet dan gummy. Kemudian ada juga mereknya yang lain itu adalah Fitcom. Fitcom itu awalnya dari multivitamin tablet, kemudian masuk ke dalam bentuk gummy. Nah, dalam perkembangannya ini cukup menarik kedua portfolio ini karena sebenarnya segmen dari konsumennya itu agak berbeda gitu ya. Jadi kalau untuk yang ibu-ibu, persona ibu-ibu yang lebih serius itu biasanya lebih percaya pada yang kurkuma, sementara kalau ibu-ibu yang lebih fun dan juga memberikan kesempatan anak-anaknya itu untuk memilih, itu biasanya lebih memilih Fitcom. Nah, ini nanti kita, ini adalah salah satu tugas dari saya, ini nanti sebenarnya kita akan menaruh juga nih produk-produknya ini yang lebih tepat, apakah under kurkuma, apakah under Fitcom, dan juga kategori apa nih yang akan kita masuki, seperti itu. Ibu-ibu sebelum lebih jauh supaya berarti ini semua produk Soho atau gimana? Ya betul, ini produk Soho. Dan Soho itu bermain di beberapa kategori tadi itu. Ya. Nah ini antara Fitcom, Kurkuma itu posisinya ada di satu posisi kategori yang sama, ya, atau ini termasuk di food di slide sebelumnya tuh Bu? Oh yang slide di sini sebelum ya, Bu. ini. Ini kan ini nih ya, masuk ini di mana ini? Yang functional food dan suplemen. Oh, oke. Oke. Konsekuensinya apa ini? Bedanya antara food, functional food, sama pharmaceutical? Kalau pharmaceutical ini kan dasarnya yang lebih farmasi, itu farmasi kan obat-obatan itu lebih regulatif banget dan juga lebih sifatnya lebih kuratif. Kalau yang farmasi biasanya kalau food dia bisa preventif dan bahkan juga manfaatnya lebih general seperti itu. Oke, jadi lebih ke regulasinya itu yang lebih ketat ya kalau di farmasi. Kalau di farmasi ya? Betul. Kalau di food kan kalau memang regulasinya makanan seperti itu saja. Ya, oke. Ya, monggo Bu dilanjut. Jadi seperti ini perkembangannya. Jadi ini sebenarnya sama-sama di areanya awalnya dia di suplemen. Jadi memang kalau untuk dari sisi regulasi Indonesia ini agak berbeda. Kalau tadi kan itu dasar analisanya tuh dari Ethically ya Bu, ya itu kan lebih di US itu. Jadi kalau di US seperti suplemen itu atau multivitamin itu satu kategori dengan food. Kalau di Indonesia itu dibedakan dan lebih masuk ke farmasi ya sebenarnya ya kalau di Indonesia, tapi kalau kita masukin di sini sebenarnya kita masuk di dalam functional food dan suplemen seperti itu. Sebentar Bu, functional food sama food tadi, functional food itu apa Bu tadi bedanya? Saya mungkin miss. Kalau functional food itu adalah, kita coba lihat dari sini, dari definisi sini. Jadi sebenarnya kalau functional food itu adalah makanan yang berklaim. Jadi kalau dalam bahasanya
BPOM seperti itu adalah produk-produk makanan yang memiliki klaim. Misalnya dia punya klaim baik untuk kesehatan atau apa. Jadi sudah ada klaim produknya itu, atau misalnya baik untuk tulang seperti itu. Jadi kayak Jadi apa? tidak Milo sekedar gitu, bukan sekedar susu gitu, tapi misalnya susu untuk tulang seperti itu. Itu masuk ke functional food atau functional drink seperti itu. misalkan dia state bahwa ini kaya dengan vitamin E, itu belum termasuk functional food ya, karena dia nggak mengklaim akibatnya, dia hanya mengklaim Betul, ingredients-nya betul. aja. Nah, biasa betul. Oke. Tapi seperti itu sih Bu. Jadi karena itu tadi contohnya kalau yang di sini yang Coca-Cola yang di dunia ini mereka menyebutkan juga biasanya ada, kalau yang fungsional itu dia menyebutkan juga ingredientnya secara spesifik karena ingredient tersebut sudah ada pembuktiannya bahwa itu berpengaruh misalnya untuk kulit seperti itu. Jadi kalau biasanya kan kalau hanya sekedar itu aja tidak bisa. Oke. Oke. Jadi mereka boleh mengklaim kalau sudah ada ujinya. Kalau iya biasanya seperti itu Bu. Jadi ada uji klinis ataupun data-data bahwa ingredients ini tuh It works, berpengaruh gitu. gitulah. Betul, betul. Ya. Oke. Monggo Bu, Tapi dilanjut. bedanya kalau untuk food ini tidak harus produk itu yang dites. Jadi cukup misalnya ingredients itu aja tuh sudah bisa. Kalau untuk yang pharmaceutical, nah itu benar-benar harus ada BABE dan segala macamnya bahwa produknya itu memang efektif gitu Bu. Oke. Ya, monggo dilanjut dulu. Seperti itu. Ini adalah rangkaian produknya. Jadi kita melihat, saya juga tertarik untuk masuk yang di anak-anak karena kebetulan memang Soho Global Health ini market leader untuk multivitamin anak seperti itu. Jadi saya rumusan masalahnya sedang mencari source of growth baru bagi perusahaan farmasi dengan menggali kebutuhan terkait nutrisi anak yang dapat dipenuhi oleh produk pharmaceutical yang terkait dengan pola makan dan sesuai dengan merek sehingga meningkatkan kesuksesan dalam peluncuran produk dan meningkatkan pendapatan perusahaan. Jadi tujuannya pengembangan strategi produk portfolionya untuk merek yang asalnya dari multivitamin anak serta mengeksplorasi kemungkinan brand expansion pada multivitamin anak. Oke. Mungkin itu. Ini mungkin landasan teorinya saya belum sempat gali, tapi sebenarnya saya sudah ada beberapa, tapi nanti saya coba share pada berikutnya, Bu. Kemudian untuk metodologi pengembangan proyek inovasinya sendiri, ini dasarnya saya akan menggunakan design thinking. Kemudian di sini adalah untuk empathize-nya, saya akan menggunakan data sekunder dari hasil riset merek dan produk yang sudah ada selama ini. Kemudian untuk yang primary datanya, saya akan melakukan IDI dengan ibu dengan anak yang berusia di bawah 12 tahun, dan kalau mungkin sempat juga akan ada IDI dengan anak-anaknya, karena sekarang kan anak-anak itu juga sudah mulai memutuskan sendiri produknya seperti itu. Kemudian untuk define-nya nanti sebenarnya ini lebih banyak juga discussion dengan tim. Kemudian ada untuk ideation-nya ini adalah data sekunder dari riset merek dan produk juga serta cross function ideation workshop. Jadi sebenarnya sih mungkin workshopnya bukan tidak dibayangkan seperti workshop yang seperti apa, tapi sebetulnya lebih ngobrol bareng aja dari tim R&D, dari tim business development, dan juga dari brand seperti itu. Kemudian nanti pada saat prototyping-nya saya akan lebih banyak interview dengan tim brand dan juga R&D, dan nanti dari hasil prototype-nya nanti akan dilakukan uji kualitatif tadi mungkin sekitar 100 orang dengan menggunakan online survei seperti itu. Kemudian ini data yang sudah saya kumpulkan, ini saya coba lihat, ini ada dari sisi ibu. Kalau secara umum itu ibu itu kan tujuan utamanya untuk produk-produk nutraceutical ini adalah pemenuhan kebutuhan nutrisi anak untuk mengoptimalkan perkembangan anak. Biasanya itu memastikan tumbuh kembang anak dengan sempurna, salah satunya dengan memperhatikan aspek nutrisi. Kemudian kalau dari sisi anak ini adalah produk farmasi ini pada umumnya tuh kurang enak dan dari segi sediaannya itu kurang menarik sehingga seringkali terjadi penolakan pada anak. Jadi ini nanti mungkin goalnya adalah kita bisa mendapatkan asupan nutrisi yang enak dan jika mungkin juga itu menyenangkan. Kemudian dari segi pakar nutrisi dan kesehatan ini ada
dari studi juga di jurnal ini ada kekhawatiran dengan brand extension yang dilakukan nih, kalau terlalu jauh itu bisa terjadi penyalahgunaan produk yang bisa membahayakan masyarakat awam. Ini nanti kita bisa lihat apakah kalau produknya itu di strike itu bisa berpengaruh nggak terhadap penggunaan produk originalnya, dan itu apakah membahayakan atau tidak. Jadi kalau untuk pakal nutrisi dan kesehatan ini mereka ingin memastikan bahwa nutrisi yang diberikan itu tepat dan tidak terjadi kebingungan atau penyalahgunaan produk. Sementara kalau dari perusahaan farmasi sendiri tentunya lebih mencari sumber alternatif baru dan juga pengembangan supaya merek-merek tadi multivitaminnya tidak mandek, karena memang growth-nya ini sudah mulai plateauing seperti itu. Oke. Kalau ini sih sebenarnya mungkin ini studi yang pernah dilakukan sebelumnya, tapi ini memang studi di pre-COVID. Jadi karena kan tadi kita waktu itu coba exercise-nya, sebenarnya tuh nutrisi itu dilihat dari kebiasaan yang dimakan ini oleh anak-anak dan remaja ini apa nih, mulai dari pagi, dari bangun tidur sampai tidur itu apa aja. Jadi kita lihat, kita petakan, kemudian juga hal-hal apa sih yang bisa mungkin dikaitkan dengan yang sehat seperti itu. Kemudian kita coba gali ada need state-nya, ini juga dilakukan pas sebelum COVID waktu itu, FGD-nya. Kita bisa menemukan ini ada sisi emosional dan juga emosional, dan juga sebenarnya ini produknya apa aja, seperti itu. Jadi ini sebenarnya bisa jadi adalah cikal bakal nih produk-produknya nanti yang akan dipilih itu seperti apa. Nah nanti tapi produknya yang dipilih seperti apa itu berdasarkan masukan dari konsumen juga, mana yang cocok dan kira-kira memang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini adalah perceptual map yang terkait dengan multivitamin anak. Jadi kalau dilihat ini adalah hasil FGD dengan anak-anak yang berusia 10 tahun, di bawah 10 tahun di Jakarta. Jadi kita lihat ini untuk Kurkuma Plus ini posisinya cukup jelas, dia memiliki spesifik benefit dan cukup populer. Sementara kalau Fitcom ini dirasakan kurang populer dibandingkan dengan kayak Scott Emotion, Kurkuma Plus, dan Cerebrofort, dan dia lebih masuknya sebagai yang general benefit. Sebenarnya dari studi awal ini sebenarnya kita bisa melihat ada plus minusnya dari masing-masing brand ini, di mana kalau brand Kurkuma Plus karena dia punya spesifik benefit yang terkait sama nafsu makan anak untuk pengembangan produk dan lain-lainnya, biasanya dia punya keterbatasan fungsinya harus terkait dengan masalah nafsu makan. Kalau Fitcom ini lebih general dan lebih fun, sebenarnya dia punya kemungkinan untuk di-extend-nya itu lebih fleksibel gitu. Tapi ini nanti juga kita coba lihat lagi untuk kondisi saat ini apakah masih sama seperti itu atau tidak. Dan ini adalah gambaran output-nya seperti apa. Mungkin ini salah satunya ini nanti seperti ini. Jadi nanti kita punya peta, ini ada produknya, ini berdasarkan tadi yang kebutuhannya apa, mungkin apakah susu, apakah jus, atau apa, dan segala macam. Kemudian di sini nanti ada mereknya. Kemudian ini fungsinya yang ditawarkan itu apa, kemudian apakah ada kemungkinan atau perlu juga untuk mengembangkan brand baru, atau bisa pakai Kurkuma Plus dan Fitcom. Dan juga nih sebenarnya benefit apa nih yang bisa ditawarkan dari masing-masing merek. Kemudian juga ini seandainya pengambil keputusannya itu yang lebih dominan ibu, dan seandainya itu yang mengambil dominannya itu anak, itu kira-kira nanti posisi mereknya akan seperti apa. Jadi kira-kira mungkin ini salah satu contoh prototipe-nya, misalnya nanti Fitcom ini mau masuk ke dalam untuk jus seperti itu, kira-kira desainnya akan seperti ini, kira-kira mereka itu tertarik atau tidak, kemudian apa sih persepsinya kalau produknya itu kita buat seperti ini. Mungkin ini baru gambarannya saja seperti itu. Tapi saya juga masih belum yakin apakah mau sampai ke prototipe yang sudah sedetail ini, atau sebenarnya masih cukup di tataran brand portfolionya aja sih Bu. Jadi apakah ini Fitcom ini bisa masuk ke produk apa aja, dan juga Kurkuma Plus ini bisa masuk di produk apa saja, seperti itu. Mungkin itu saja untuk yang sudah saya kerjakan sampai saat ini. Baik, terima kasih Bu Dewi, menarik sekali. Mungkin bisa ditampilkan lagi Bu hasil FGD
yang sebelumnya tentang kebutuhan anak itu. Kalau ini mungkin lebih ke kebiasaan anak-anak sih, Bu. Jadi kebiasaan, ya sorry. ya. Nah, ini sebenarnya user journey map juga ya. Nah, saya juga tertarik dengan itu tadi stakeholder analysis, apa kebutuhan apa kebutuhan ibu, anak, kemudian kayak advisor ya, pemerhati itu tadi ya, farmasis gitu. Nah, karena kayak Fitkom Gami itu memang menarik untuk anak-anak. Anak-anak senang. Tapi ibu harus mengawasi supaya tidak terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak nanti jadi apa itu, ada yang nggak kuat perutnya gitu kan. Nah, karena kan sehari sebenarnya cuma 3 kali ya. Kalau nggak salah ya. Nah, kan itu yang tidak tersampaikan. Ada di situ tulisannya gitu. Dan jangan beli lagi gitu. Karena diposisikan seperti permen. Sementara kalau permen kan terserah mau makan kapan. Nah, itu yang kemudian suka menjadi masalah. Jadi itu tadi menarik, dan fungsinya ini akhirnya dipakai di mananya, Bu? Jadi Bu Dewi. fungsinya tadi kita mau coba lihat brand arsitekturnya sih, Bu. Jadi sebenarnya ini produknya itu mau di mana, dan kemudian juga tadi misalnya kita extend ke sana tuh ada kemungkinan salah atau tidak. Jadi misalnya kalau misalnya memang kayak Fitkom tadi kan, kalau misalnya kita bentuknya itu adalah dalam bentuk minuman atau jus, itu kira-kira yang kalaupun anak-anak minum seberapa banyak pun itu masih dalam aman, seperti itu. Itu nanti lebih ke R&D yang akan mengkreasikan atau memformulasikan. Nah, justru itu yang tampaknya harus diputuskan kan oleh Bu Dewi, karena kalau kita lihat di sini ada beberapa macam output kan, mau ke wilayah drink, apa mau ke wilayah light food ya, kalau nggak salah ya. Ada mau ke wilayah light food atau mau ke wilayah bahkan apa mau ke main meal kayak gitu tah. Ya, bisa. Nah, ini kan memang kebiasaan dia kan ya. Nah, tadi kalau saya lihat prototipe yang ditawarkan oleh Ibu kan karena ya memang masih awal ya, itu mengarah ke jus. Nah, itu jika itu hasil dari mungkin membandingkan gitu ya, membandingkan antara kalau ini jadi snack itu bagaimana, jadi light food gitu bagaimana, kalau ini jadi jus itu bagaimana. Nah, bayangan saya ini terkait point of view-nya gitu ya. Nah, karena memang ideasinya itu macam-macam dengan segenap konsekuensinya. Artinya kalau misalkan dari point of view anak, kemudian ini kompetitornya adalah Milo, hot tea, kemudian milk, kemudian ada jus gitu. Nah, sejauh mana gitu kan bagaimana supaya jus ini menyenangkan untuk anak-anak, karena kalau sekedar apa itu namanya kotaknya persis seperti kotak jus yang sudah ada sekarang, maka sudah ada kompetitor di wilayah jus dan sudah ada kompetitor di wilayah yang Milo, milk dan sebagainya ini kan, jadi seperti itu ya Bu ya. Nah, tapi masih terbuka sih kemungkinan untuk dieksplor lagi, apakah di puding apa di kalau jelly kan ya udah Fitkom Gami tadi ya. Nah, saya sih lagi berpikir sih Bu, apakah tadi mau sampai ke produknya, tapi atau juga ini sekadar memilih dulu, karena nanti sebenarnya ini kan bisa jadi seperti strategi jangka panjang. Ini nanti semuanya range-nya akan dihadirkan, tapi mana nih yang duluan? Apakah jusnya dulu? Apakah mungkin puding atau apa segala macam. Jadi itu tadi Bu, saya lagi berpikir apakah kita mau sampai ke benar-benar produk prototype. Kalau tadi itu karena kebetulan memang ada partner yang menawarkan produk jus untuk di branding, jadi sudah ready gitu dari produknya. Tapi kalau misalnya kita desain ini produknya seperti apa, itu bisa juga gitu sih. Jadi karena itu tadi apakah kita
sampai peta produk dan merek, ataukah mau sampai real produknya. Karena sebenarnya kalau yang peta produk company itu kan lebih strategi company juga ya Bu ya. Apakah mau pakai brand yang mana seperti itu juga. Artinya kan yang di sebelah kanannya ini ya. Yang slide selanjutnya ini ya. Jadi iya lagi-lagi. Yang kalau ini kan lebih perceptual map current map-nya dia juga. Satu lagi. Mungkin yang ada ibu anak tadi itu. Nah, saya rasa sampai di sini pun sebenarnya nggak masalah, Bu. Nah, tetapi di sini pun ada kayak semacam kenapa kok akhirnya ke arah sini itu dan sebagainya. Itu sih story-nya memang seharusnya dari empathy map dari masing-masing personanya, karena sebenarnya sudah ada hipotesanya berdasarkan current kuantitatif sebelumnya. Dari sebelumnya, jadi lebih dari user multivitaminnya sendiri ya Bu ya. Gitu. Jadi dari Kurkuma dan Fitcom kan sudah punya base customer juga ya Bu ya, dan mereka punya persona yang berbeda juga sebenarnya. Tinggal how might we gitu ya kita supaya nutrisi ini menarik untuk anak-anak gitu ya, mungkin ya, menarik untuk anak-anak. Nah, itu kita ideasi sebanyak-banyaknya, terus habis itu kita melihat dari ideasi-ideasi itu mana yang kira-kira akan menyebabkan ibu itu milih gitu ya. Nah, mungkin saya ngelihatnya mungkin dari anak dulu ya, point of view-nya anak dulu, baru nanti kita jadikan point of view ibu itu untuk menseleksi, kemudian kita lihat kompetitor ya, tentu saja seperti itu. Kalau perkiraan hipotesa sementara sih, kalau kayak Kurkuma Plus itu juga memang drive-nya tuh lebih besar dari ibu, jadi biasanya lebih tiger mom gitu ya Bu ya. Kalau yang model Kurkuma Plus itu memang ibunya maksain nih, jadi walaupun anaknya susah tuh dicekokin lah gitu ya. Kalau Fitcom itu model ibunya lebih cuek, lebih itu, jadi memang benar ngikutin anak. Jadi memang even pendekatannya, produknya juga akan berbeda nih antara Kurkuma dan Fitcom. Jadi kalau Kurkuma Plus kemungkinan juga akan lebih serius gitu ya. Kalau yang Fitcom itu yang lebih fun seperti itu. Berarti tidak untuk dipilih sebenarnya. Dua-duanya mau jalan juga nggak apa-apa, karena ya, itu kan beda jalur sebenarnya. Betul. Jadi memang maksudnya ini kita memetakan, jadi biasanya kan kadang-kadang ada produk yang mungkin sebenarnya ya sama seperti Avanza dan juga yang Daihatsu gitu kan, sebenarnya produknya sama tapi nanti kita packagingnya kita bedakan, jadi memang main di brand juga. Jadi untuk me-reach ibu yang tipenya Tiger Mom kita pakai Kurkuma Plus, kalau yang lebih fun kita pakai Fitcom. Oke. Nah, terus kalau berarti ibu kayak seek possibilities kalau misalkan new brand gitu ya. Nah, itu mau di mana gitu, atau ataukah memang ada segmen lain yang nggak bisa tercater oleh brand ini gitu Bu. Kan ini ceritanya kita lagi revisit lagi apakah masih sama seperti itu ataukah sudah berubah jadi gitu. Jadi even nanti kalau ternyata nggak perlu new brand ya ini tidak ada gitu new brand. Nah, berarti nanti perlu divalidasi dengan data primer dari Empathy Map dan betul. Kayak ya Empathy Map sih, lebih ke Empathy Map. Karena kalau di UGM-nya juga nggak terlalu diperlukan kayaknya. Nah, oke. Baik. Bapak Ibu, yang lainnya mungkin ada tanggapan? Kalau ternyata misalkan ini, ya, ini Pak Dedi. Mbak Dewi, ya. Silakan. Ini kelihatannya yang menarik ini adalah variabel-variabel untuk pengambilan keputusannya ini. Itu apakah nanti di riset juga ya, Mbak Dewi ya? Ini kelihatannya menarik juga karena itu mungkin pertanyaan satu. Kedua, pola konsumsinya nih, ada ibu-ibu yang suka satu obat satu fungsi, namun kadarnya besar, atau one for all ya, obat-obat yang sistemnya one for all, tapi jadinya kadarnya sedikit. Itu juga apakah nanti di riset ya, Mbak? Ini saya menarik juga nih sebenarnya.
Kalau itu mungkin kalau saya topiknya lebih di yang farmasinya itu biasanya kita lakukan juga ya. Jadi seperti itu. Tapi karena ini memang kita justru sedang mencari yang nutraceutical ini yang tadi lebih light, karena kan tadi kalau terlalu besar-besar tadi seperti yang disampaikan Bu Elia juga nanti anaknya senang nanti malah jadi over misalnya kayak gitu. Jadi biasanya kalau yang di sini kita bikinnya yang isinya memang lebih sedikit-sedikit seperti itu, ataupun kalaupun misalnya itu lebih, itu nanti akan dikeluarkan lewat bisa dikeluarkan lah ya, tidak menumpuk di dalam badan seperti itu juga sih. Tapi itu tadi untuk apa yang menjadi pertimbangan itu pastinya akan perlu dicari pada saat kita melakukan empathizing, karena nanti pertimbangannya apa, dan itu nanti akan menentukan juga nih kira-kira kalau karakter ibu yang seperti ini cocoknya di brand yang mana dan juga produknya yang seperti apa. Seperti itu mungkin ya Pak. Saya rasa tetap ada kemungkinan new brand itu loh Bu, karena ya kayak misalkan Tiger Mom gitu ya, kayak kurkuma, katakan dia memang rasanya gimana gitu ya, menarik untuk mengetahui kenapa anak nggak mau ya, dan kenapa ibu harus maksa ya gitu loh. Nah kalau misalkan secara rasa sudah dimodifikasi sedemikian rupa supaya itu menarik untuk anak-anak, tetapi anak-anak kok masih harus dipaksa, itu kan ada something yang sebenarnya kita bisa explore gitu, supaya kurkuma pun nggak sampai harus menyebabkan ibu harus maksa anak gitu. Emang makan in a fun way itu nggak bisa gitu kan. Nah apakah mungkin nanti harus new brand atau tetap kurkuma tapi kemasannya atau bagaimana gitu kan. Intinya itu kegiatan makan obat itu kan jadi fun gitu loh. Sebenarnya kalau lebih menyenangkan. Ini kurkuma sendiri tuh sudah mencoba juga sih Bu, tapi kelihatannya masih belum, ya balik lagi ternyata brand itu bisa sedemikian efeknya juga ya. Jadi dia sudah coba ada bentuk gummy dan segala macamnya, itu juga masih kayaknya masih belum bisa. Kurkuma gummy. Iya, kurkuma. Ada kurkuma gummy. Oh, oke. Ya, ternyata kayaknya masih kurang angkat gitu sih Bu gitu. Kalau yang pakai Fitcom ini kan bener-bener langsung gitu. Jadi kadang-kadang mungkin ada persepsi tertentu. Padahal ini namanya juga udah pakai kurkuma, tapi kayaknya temulawaknya udah melekat juga. Jadi orang udah kayak yang, kayaknya makan gummy temulawak tuh rasanya kayak gimana ya, itu udah nempel. Makanya tadi ada possibility juga, tadi ada new brand juga seperti itu. Tapi kalau kurkuma gummy itu mungkin banyak faktor sih Bu. Jadi promosi juga saya nggak pernah dengar. Nah selain itu market leadernya memang udah Fitcom gitu ya. Jadinya ketika dia jadi follower ya kayak ini aja ya, jelas agak nggak bunuh diri juga dia gitu. Nah emang harus beda gitu, yang nggak ke arah Fitcom tapi nggak ke kurkuma. Nah itu nanti gimana, kan tinggal cara makan yang menyenangkan, kan nggak harus jelly juga sebenarnya. Iya benar, betul. Ada banyak. Nah itu yang dicari gitu. Karena kalau di jelly ya sudah ada rajanya di situ gitu ya, kan. Betul. Nah ya pasti jadi susah gitu brandnya orang untuk mereplace brand Fitcom gummy itu gitu. Iya. Baik. Mungkin ada. Baik Bapak Ibu yang lain silakan. Para momis mungkin bisa jadi responden untuk Mbak Dewi yang punya atau bapak-bapak juga nggak apa-apa juga. Mungkin ada Tiger Dads juga di sini. Bu Elia, tapi ya silakan Bu Rosa. Mohon maaf off cam ya Bu Elia. Oke. Masih proses. Jadi Bu Elia sangat menarik tadi apa yang disampaikan Bu Dewi, karena terus terang kan memang ini Bu Elia, mohon maaf Bu, sebentar sinyal putus-putus. Tapi suaranya jelas kok. Mana yang susah?
Oh ya, Bu Rosa ini menghilang. Oh ini ada lagi. Mohon maaf ya Bu, sedang isoman. Ya Allah. Iya ya Bu, aduh. Jadi kan memang sangat menarik Bu yang disampaikan Bu Dewi tadi, karena menurut saya itu kan levelnya adalah strategi korporasi ya Bu ya. Mungkin yang mau saya tanyakan menyambungkan not Bu Elia tadi di awal kelas, bahwa selain ini mengandung strategi korporasi, juga ini terkait dengan banyak pihak, baik dari sisi riset tadi, mungkin bagian-bagian di internal perusahaan maupun pihak ketiga. Apakah nanti ke depannya ketika proyek real ini digunakan untuk tugas PDI maupun untuk tugas tesis, apakah ada kendala dalam publikasi Bu kira-kira? Nanya ke siapa nih? Ke Bu Dewi atau ke? Lebih ke Bu Elia mungkin Bu. Oh, oke. Jadi begini Bu, kalau saya sih ngelihat tujuan kita apa gitu ya. Kalau misalkan tujuan kita adalah memberitahukan kepada halayak tentang suatu strategi yang menarik untuk diterapkan, dan itu sifatnya relatif umum gitu ya, bisa diterapkan oleh perusahaan manapun yang mungkin mengalami masalah yang sama. Jadi saya rasa bisa dipublish, tetapi untuk menjaga privasi suatu perusahaan, rahasia perusahaan ya. Nah itu data-data seperti ini, kalau memang data ini tidak masalah dipublish, silakan. Tapi kalau ini sifatnya secret, itu jangan dipublish. Yang penting adalah story-nya ketika menghadapi suatu opsi gitu ya, suatu opsi ini adalah kurkumanya bisa diganti, ini adalah minuman apa gitu yang arahnya lebih ke pharmaceuticals, kemudian bukan pharmaceuticals, yang functional food atau gimana tadi ya, yang satunya lebih arahnya ke fun gitu. Nah itu tetap disampaikan apa adanya gitu. Nah tetapi tidak perlu menuliskan nama jelasnya. Nah, seperti tadi punyanya Mbak siapa tadi yang private ID tadi. Nah, itu jika ada hal-hal yang misalkan merugikan kalau itu dipublikasikan, katakan terkait dengan internal, ada masalah di internal perusahaannya gitu, itu tidak ditulis aslinya nggak apa-apa, tetapi kisahnya itu kan menarik untuk diketahui orang banyak, supaya ya kita bagi-bagi ilmu gitu ke banyak orang yang lain. Dan nanti kalau misalkan ada orang lain yang mengalami masalah yang sama, mereka bisa terapkan dan proof cara yang Ibu lakukan, atau ternyata nggak jalan, aku punya cara yang berbeda, itu juga akan memperkaya pengetahuan kan, seperti itu. Jadi saya rasa itu kembali pada masing-masing. Nah, kalau di tempat Bu Dewi gimana Bu Dewi? Mungkin sih saya rasa sih pastinya tidak akan dipublikasikan dengan nama merek, karena juga merek-mereknya itu saling bersaing ya Bu. Jadi satu sama lain juga sangat ngeliatin ini produk kompetitornya itu mau arahnya kemana. Apalagi tadi kalau map yang mau digambarin tadi justru map yang besar tadi, karena itu kan kayak long term strategi juga ya Bu, produknya mau kemana. Mungkin kalau sampai hanya pada tahap yang tadi emphasize kebutuhan dari Ibu, karakter dari Ibu, itu nanti paling itu yang akan saya tampilkan. Kalau tadi minta yang dalam bentuk tadi ya apa, dalam bentuk Word untuk dalam tulisan gitu, dalam tulisan. Tapi tadi kalau produk portfolionya ini apa, kemudian step-stepnya seperti apa, pastinya tidak akan saya tampilkan. Bahkan kalau di disguise juga itu kan kalau namanya pemain farmasi akan otomatis tahu nih, oh dia ada ini sama ini tuh biasanya udah langsung hafal sih Bu, karena pemainnya sedikit ya Bu yang seperti itu.
justru yang menarik untuk di kuliah ini adalah bagaimana Ibu mengcapture apa itu namanya data dari ibu, misalkan anak gitu ya, dari ibu itu ternyata mereka mengungkapkan fakta apa gitu. Ada fenomena apa dari responden ibu dan ada fenomena apa dari responden anak, dan ternyata anak itu nggak suka ini, ibu nggak suka itu. Justru keilmuannya sebenarnya di situ kalau di sini itu. Jadi saya setuju itu yang dipublikasikan. Nah, bahwasanya kemudian nanti silakan kalau yang dituliskan itu sampai ke arah how might we gitu misalkan ya, how might we, terus ke arah ideasi misalkan itu ditampilkan juga nggak apa-apa, toh nggak dikasih tahuin gitu keputusannya bagaimana, karena untuk mengambil keputusan itu kan juga sangat tergantung pada banyak faktor lainnya. Saya rasa kalau sampai di situ mungkin nggak ada masalah juga gitu ya. Iya, sampai di situ. Baik, Pak Busro kayaknya tadi raise hand. Silakan Pak Busro. Boleh Bu, terima kasih banyak Bu. Halo? Sudah terdengar? Suaranya nggak jelas ya Pak Busro? Sudah terdengar Bu? Iya. Coba. Terdengar atau belum Bu ya? Jelas tapi agak jauh gitu loh. Oke, siap. Ya. Coba disampaikan dulu Pak Busro. Baik, tadi yang disampaikan Bu Dewi terkait mengenai stakeholder analysis, terutama goal-nya. Ini goal-nya sudah dari informasi dari stakeholder atau baru statement dari penulis ya? Sebenarnya ya itu proses iterasi sih. Jadi saya belum melakukan studi yang khusus untuk ini sih, tapi sudah bertanya juga sama mereka sebelumnya. Jadi karena kan ini proyeknya ini sendiri tuh berjalannya cukup lama ya, kan ini terkait strategik seperti itu sih. Ya, sekedar sebelumnya sudah ada FGD ya Bu ya? Sudah ada FGD, sudah ada. Jadi maksudnya sudah ada data sebelumnya Bu. Kajian-kajian. Oke. Ya, mungkin sekedar saya mungkin bisa jadi salah satu pertimbangan ya. Ini banyak ibu-ibu mungkin ya, ibu-ibu atau mungkin keluarga-keluarga baru ya, anak-anaknya ini, anak-anak kecil sangat susah ini kalau diminta makan sayur misalkan ya. Ya betul. Jadi background-nya ini bagaimana kita bisa memasukkan sayur ke anak nih, menambah nutrisi. Ya, mungkin sayurnya di model jus atau mungkin di model keripik atau di model yang lain. Nah, mungkin seperti itu kira-kira. Mungkin bisa betul. Apakah seperti itu ataukah harus dibuat tadi nutrisetikal tadi ya. Jadi sebenarnya sebenarnya sih setelah bertahun-tahun di sini tuh masalah dari ibunya tuh masih kurang lebih tuh biasanya memang masih sama ya. Tadi itu kayak masalah anak susah makan sayur itu common banget di semua tuh, itu sering muncul. Jadi sehingga ada kekhawatiran kekurangan fiber dan juga efeknya nanti ke obes dan segala macam, itu memang sering muncul juga Pak Busro. Jadi tuh kalau udah ngomong lebih ke detail produk, nah itu yang seperti itu pasti akan muncul juga sih Pak. Gitu. Kalau ini memang dibawanya lebih ke yang general view-nya sih yang saya tampilkan di tadi sih. Mungkin untuk yang itu seperti apa ya Bu? Apakah detailkah atau seperti apa Bu yang sebaiknya ditampilkan juga mungkin Bu Elia? Meskipun umum, tapi ada gambaran gitu, bukan? Jadi misalkan nih, kita sudah dapat bahwa arahnya misalkan kurkuma gitu ya, atau produk itu mungkin yang perlu digenjot lagi gitu, karena kalau Fitcom kami yang fun itu biasanya pasarnya lebih luas daripada yang Tiger Mom gitu. Nah, tetapi gimana caranya supaya kurkuma yang sebelumnya itu image-nya itu tidak menyenangkan menjadi suatu makanan yang menyenangkan gitu kan. Nah, itu kalau misalkan hanya berupa rekomendasi, tidak ada ideasinya sama sekali kan juga tidak kebayang Bu. Nah, sehingga ada baiknya kalau misalkan adalah gambaran 1-2 gitu. Tidak harus secara mendetil atau sudah diimplementasikan atau gimana gitu, nggak harus, tapi sebaiknya sudah ada bayangan, misal nih Bu ya, untuk ideasinya gitu ya.
ada bagaimana anak itu excited ketika dia mengkonsumsi makanan. Kalau tadi kan sudah ada user habits ya yang Ibu sudah bikin FGD. Nah, mungkin perlu ditambahkan juga anak-anak itu kayak excited itu ketika makan apa sih gitu. Nah, mungkin kita bisa lihat yang satu produk yang selalu menjadi masalah bagi para ibu-ibu itu Kinder Joy. Nah, itu masalah banget karena udah ditaruhnya di ketinggian yang sesuai dengan mata anak pula kan. Nah, itu pasti itu makanan yang enggak ada isinya tapi excited gitu loh anak-anak itu. Nah, itu salah satu aja. Untuk kita explore lagi kapan sih anak-anak itu excited ketika dia ini makanan gitu, ketika dia mengkonsumsi suatu makanan. Apa pakai drama, apa pakai misteri, atau pakai Popeye gitu ya, karakter Popeye, apa pakai, ya itu tadi ketika dia crackers, kapan anak-anak itu excited makan crackers, kapan anak-anak itu, ya itu tadi, excitement ketika consume foods, itu terjadi pada momentum apa saja gitu. Daripada itu untuk melengkapi yang studi yang tentang habit makan anak itu tadi gitu. Dan mungkin itu juga studi habitnya tuh udah sebelum COVID, ini kan habis COVID nggak mungkin ngumpulin anak-anak dan segala macam, jadi memang belum ada update lagi gitu. Tapi mungkin nanti perlu direvisit lagi setelah pandemi ini apakah masih sama atau enggak. Walaupun memang kemarin sempat ada studi yang snack, yang benar-benar snack. Kalau untuk di daerah Jakarta itu ada perubahan, tapi kalau kayak Surabaya tuh ternyata lebih cuek banget gitu, Bu. Jadi COVID tuh nggak ngaruh sama sekali untuk kayak habit. Ada perubahan ya? Kalau di Jakarta iya, kalau di Surabaya enggak. Itu menarik. Bahkan kalau bisa juga Ibu sudah punya hipotesis gitu ya terhadap beberapa snack, Ibu amati gitu ya, snack yang menyebabkan anak-anak. Jadi ketika kita ke lapangan atau kita mencari data primer itu tidak harus yang benar-benar nggak tahu apa-apa. Kita nggak tahu apa-apa memang, tapi sebenarnya kita sudah punya kayak dugaan gitu, terus kita proof gitu. Nah, misalkan untuk beberapa snack tertentu yang kita anggap ini kayaknya excited nih. Nah, itu kita proof kepada para ibu anak-anak itu gitu. Oh jadi iya, ini emang sukanya ini, sukanya itu. Gitu. Jadi ngambil dari studi yang lain juga sih, Bu, karena ya itu ada beberapa project kan, Bu. Jadi itu project yang lain, tapi sebenarnya kan itu learning yang bisa di crossover ke kategori yang ini. Betul. Ya. Kalau ada supporting data jauh lebih membantu itu, Bu. Nah, kalau misalkan harus mencari sendiri, sebenarnya ada banyak cara. Kadang ya, kalau makanan tradisional itu Bu ya, ada namanya madu mongso gitu. Nah, anak-anak suka bukanya aja, nggak dimakan. Tapi acara buka itu udah acara excitement gitu. Nah, terus apa yang ada di dalamnya? Yang enak. Ada ya gitu ya. Nah, kalau manis sih besar kemungkinan anak suka gitu. Nah, seperti itu. Nah, jadi bisa sebenarnya disajikan dengan cara menarik, tidak harus jelly gitu. Nah, cuman memang harus dieksplor ideasi. Ya, itu memang eksplorasi. Ya, betul. Nah, saya rasa seperti itu ya. Terima kasih banyak Bu Dewi untuk presentasinya. Bapak Ibu, seperti biasa jangan lupa untuk mengisi form feedback untuk teman-teman yang presentasi. Dan begini Bapak Ibu, ini sudah minggu ke-8, 9, mungkin Bapak Ibu bisa melihat lagi rekaman tentang bagaimana empathy map itu, kemudian persona, kemudian bagaimana how might we POV ketika kita kuliah design thinking. Nah, itu mungkin monggo untuk bisa diterapkan supaya user needs lah, at least sudah mulai bisa terbaca gitu. Kira-kira apa sih needs dari masing-masing stakeholder, terutama needs dari stakeholder utama kita gitu. Siapa pihak yang paling berkepentingan dengan produk kita gitu, paling terdampak dengan produk kita itu. Kemudian
silakan nanti kalau misalkan sudah mulai ke arah define gitu ya. Terus, jadi saya membayangkan tiap-tiap presenter itu tidak sampai metodologi saja gitu. Mungkin semakin ke belakang itu mungkin sudah semakin sampai ke how might we, sampai ke ideasi seperti itu. Jadi tidak hanya sampai ke metodologi saja. Nah, jadi monggo Bapak Ibu nanti dilanjutkan. Tadi Bu Dewi juga sudah memberikan apa itu namanya, udah sampai kebayang gitu ya kira-kira nanti bagaimana. Itu saya rasa menarik. Nanti Bapak Ibu juga bisa seperti itu. Baik, Bapak Ibu mungkin untuk hari ini itu dulu ya yang bisa kita pelajari untuk minggu depan. Untuk minggu depan siapa ya? Mari kita lihat. Saya Bu. Adinda. Oh, ini yang untuk kinerja itu ya? Kinerja di suatu company itu. Kemudian siapa lagi? Proyek desain inovasi. Pak Irhamna. Nah, sekarang saya nggak salah. Pak Irhamna, Bu Helena, dan Bu Tirta Deni. Oke, baik. Kita tunggu penampilannya minggu depan.